Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Warta Jemaat GKI Sutopo, Minggu 14 Juni 2020. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari Minggu 14 Juni 2020. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug, dan pos Jemaat Tiga Raksa bahwa kebaktian umum sampai akhir Juni 2020 dilaksanakan secara online melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo. Kebaktian umum Minggu secara online 14 Juni 2020 pukul 09.00 WIB akan dilayani oleh Pendeta Jilmer LG Saragi. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug, dan pos Jemaat Tiga Raksa bahwa selama libur kebaktian, Jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, Jemaat GKI Sutopo Bajem Curug melalui rekening Jemaat Bajem Curug, dan Jemaat GKI Sutopo pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening pos Jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah, bisa dapat dilaksanakan kembali di gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer rekening GKI Sutopo. Untuk mengelola administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak atau Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5 untuk persembahan ibadah hari Minggu, angka 6 untuk persembahan bulanan, angka 7 untuk persembahan syukur, angka 8 untuk persembahan perpuluhan, angka 9 untuk persembahan tahunan. Sebagai contoh, nominal persembahan ibadah hari Minggu sebesar 100.000. Saat melakukan transfer, Bapak atau Ibu dapat tambahkan angka 5 di belakang nominal, sehingga menjadi 100.005. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug, dan pos Jemaat Tiga Raksa yang masih ingin menyampaikan persembahan syukur tahunan, dapat disampaikan dengan mentransfer pada nomor rekening yang tertera di layar.
atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Majelis Jemaat GKI Stopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih, sesuai dengan nomor rekening yang tertera di pada layar. Berita duka cita bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Opa Endang Halim, wilayah 4, Taman Cibodas, Tangerang, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 3 Juni 2020 di TPU Pancasila, Tangerang. Majelis dan jemaat ikut berduka cita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kami juga menghimbau untuk kita untuk tetap di rumah kecuali terdapat hal yang penting. Selalu menggunakan masker, menjaga jarak atau social distancing, dan tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian Warta Jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca pada Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian KJ 259, bait yang pertama sampai dengan keempat. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Berganding tanganlah erat apapun bangsamu, mengabdi Bapa yang kudus, tentulah kawanmu. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita masuki ibadah kita dengan kita mendasari dalam pengakuan kita bahwa kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Mari kita buka kitab kita dan saya membacakan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-23.
Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan, itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Sungguh kerajaan Allah di bumi takkanlah Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, kamu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar getar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita sejenak merenungkan begitu banyak kebaikan-kebaikan-Nya yang sudah dicurahkan atas kita. Namun di balik itu semua, kita masih sering membuat kesalahan oleh karena keterbatasan dan kelemahan kita sebagai orang percaya. Untuk itu mari kita mengakui setiap kelemahan, kesalahan, dan dosa kita di hadapan-Nya. Jemaat, saya persilahkan berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kala penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tilik
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah.
Jemaat Tuhan yang kekasih, kita berterima kasih karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi telah mengampuni dosa-dosa umat-Nya, serta Dia tidak mengingat-ingat dosa umat-Nya, dan selalu membuka tangan-Nya kepada umat-Nya untuk hidup dalam naungan kasih-Nya. Untuk itu mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan Yesus dalam Yesaya 1 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua dilimpah padamu. Mintalah Tuhan pasti memberi. Carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan menurut Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, boleh memasuki liturgi kami dalam minggu biasa. Dan kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kami diutus oleh Engkau untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah dalam setiap kehidupan, langkah kami, apapun yang kami alami. Untuk itu kami mohon, ketika semangat kami, keinginan kerinduan kami menghadirkannya, melakukan, sekalipun kami terbatas, kami mohon Roh Kudus Tuhan, kuasa Tuhan, menolong kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga dengan Engkau menolong kami, kami pun yakin Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk menghadirkan, melakukan firman Tuhan. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan, Injil menurut Matius, pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal yang ke-10, ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Allah, serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, minggu lalu kita masuk dalam minggu Trinitas atau Tritunggal. Dan hari ini kita masuk kepada liturgi minggu biasa. Adapun tema kita diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Menarik Bapak Ibu, perikop yang kita baca ini tentang bagaimana Yesus berkeliling. Kalau gaya gereja, Yesus kunjungan. Yesus pelawatan kepada umat baik yang ada di kota-kota maupun juga di desa. Di sana ketika ia dalam perkunjungannya, ia mengajar, ia memberitakan Injil kerajaan sorga.
Dan juga ia memberikan pertolongan kepada yang sakit serta yang lemah. Nah, saudara-saudara, biasanya dari apa yang kita lihat, dari apa yang gereja lihat, dari apa yang orang datang berkunjung melihat seseorang ataupun keluarga, di sana ia akan mendapatkan sesuatu. Baik informasi tentang jemaat itu, keberadaan jemaat itu. Artinya gereja turun. Dan kita tahu, siapapun yang kita lawat, kita mendapatkan sesuatu tentang jemaat itu. Mungkin mereka yang lelah, mungkin mereka saat ini yang kena virus corona, mungkin mereka yang sakit, mungkin mereka merasa tidak terlayani, mungkin mereka juga saat ini sedang dalam terdesak. Maka saudara-saudara, Yesus menjelaskan apa yang ia lihat itu. Ia memanggil 12 murid-muridnya. Untuk apa? Untuk mencontoh apa yang Yesus lakukan. Maka Yesus memanggil saudara-saudara yang disebut kita dalam tema ini adalah diutus. Diutus itu saudara-saudara banyak artinya. Disuruh bisa. Ditugasi bisa. Menjadi penghubung bisa. Suruhan bisa. Tetapi ketika diutus dari kata apostel atau rasul, maka orang yang diutus itu adalah sebagai seorang duta. Nanti kami akan coba bersimulasi, saudara-saudara. Maka ketika Yesus mengutus, dia punya duta, punya delegasi untuk menyampaikan tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Baik tadi tentang kasih pemberitaan Injil, baik pengajaran Kristus, menolong orang, menyembuhkan orang, dan bermacam-macam, saudara-saudara. Jadi kalau orang-orang yang dimaksudkan dalam diutus, saya sederhanakan begini, saudara-saudara. Berarti kalau orang diutus, ia ditugasi sesuatu. Nah, kalau seseorang ditugasi, maka orang itu sebetulnya dipercaya. Kalau seorang bapak menjadi duta dalam keluarga, atau seorang ibu, atau seorang anak, maka ia ditugasi oleh Allah untuk melayani, dan Allah mempercayai dia untuk melakukan tugas ia sebagai duta. Nah, saudara-saudara, Yesus memanggil 12 dan memanggil kita jemaat Sutopo. Siapa saja? Ya mungkin kita bukannya apostel, bukan rasul, tetapi kita yang ditugasi oleh Allah, diserahi sesuatu tugas. Kita menjadi duta untuk mau melakukan sesuatu, sehingga seorang yang disebut duta adalah orang yang mencontoh tentang Kristus, membawa tentang apa yang dilakukan Kristus. Kalau tema kita itu menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan konsep tentang suatu tempat. Tapi kerajaan adalah suasana di mana Allah yang menjadi rajanya, kita hambanya. Pemerintahan Allah yang ada dalam persekutuan kasih, ada dalam suasana yang indah, suasana yang baik yang selalu terjadi. Itu yang kita hadirkan melalui konteks hidup orang yang kita hadapi. Nah, saya kasih contoh, saya ingin bersimulasi dengan Bapak Penatua Andri Sehang, dan juga saya ingin bersimulasi dengan
Ibu Penatua Santi. Saya akan turun Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Penatua Andri. Bapak Penatua Andri akan menghadirkan Allah dalam konsepnya. Jadi kalau ia di dalam menghadirkan tentang kerajaan Allah dalam konsepnya mungkin belum tentu sempurna. Mungkin pikirannya yang penting menolong, yang penting memberi. Saya coba tanya, ini ilustrasi. Pak Andri mempunyai apa untuk bisa menolong orang lain? Kebetulan ini saya punya ubi rebus. Saudara-saudara, ubi rebus itu. Ini menyimbolkan, saya enggak termasuk orang mampu, cuman punya ubi rebus. Lalu, akan diberikan kepada siapa? Ya mungkin yang terdekat Bu Santi. Ya, mari. Silakan Bu Santi. Ya. Kenapa kasih Bu Santi ubi rebus? Kebetulan saya punya, Pak Pendeta. Hanya Saya punya. Jadi ketika dia punya sedikit, dia kasih. Itu dasar dia. Nah, coba. Sekarang mungkin kita anggap Bapak Penatua Andri ini orang lain, si A. Lagi punya apa, Pak? Sekarang? Mungkin uang. Oh, uang. Uang. Mungkin uang. Dia punya uang untuk menghadirkan sesuatu kepada orang yang punya. Kasih lagi, Pak. Oh iya. Ya, Bu Santi. Kenapa dikasih? Ya kebetulan saya masih punya sih. Jadi saya ya udah kasih aja, mungkin Bu Santi butuh. Oke. Saya kasih. Jadi memang kita ada orang punya, kita kasih. Lalu kalau Bapak tidak punya, apa yang Bapak kasih? Kalau nggak punya barang mungkin sifatnya Nggak punya ubi, nggak punya uang, nggak punya pakaian, nggak punya sesuatu. sebenarnya kita masih bisa memberikan doa. Doa. Memberikan doa. Itu benteng pertahanan terakhir Bapak Ibu. Mendoakan orang. Bebas kita. Apakah seperti itu? Tidak. Konsep seperti itu bisa saja Pak Andri ketika punya ubi atau uang, maka ia mengatakan, ingat-ingat saya ya, saya ngasih. Jadi ingat ubinya, ingat uangnya, ingat orang yang ngasih. Itu yang tradisi kita. Itu kita bukan diutus. Memang bukan hanya uang, bukan hanya ubi. Keadilan, kebenaran, itu kita nyatakan kepada dunia. Yang dekat, tadi Pak Andri bilang, yang dekat dengan dia, depan mata kita. Nah kalau konsep seperti itu saudara-saudara, tidak sama dengan konsep Yesus. Konsep Yesus adalah dia punya belas kasih. Maka tergerak. Nah saya kasih contoh begini. Ini karena COVID nggak boleh dekat-dekat, jadi pakai ini. Coba Pak ngadep sana. Nah saudara-saudara begini. Kalau Pak Andri diutus memberikan ubi, memberikan keadilan, memberikan uang, atau berdoa, ia tidak akan mengandalkan dirinya seperti tadi. Konsepnya adalah ketika ia merasa, coba Pak, mana ubinya Pak? Ambil lagi. Nah, ubinya. Tapi bagaimana Pak Penatua Andri merasa bahwa ia digerakkan oleh Allah, maka punya belas kasihan memberi. Nah itu. Sini lagi Pak. Jadi ia memberi karena Allah yang menggerakkan dia dengan belas kasihan. Jadi kalau Allah memberikan kita belas kasihan, maka kita menggerakkan kepada orang lain. Dan Ibu Santi, ia tidak akan terlena dengan Pak Andri dan juga apa yang diberi. Tapi ia dapat merasakan bahwa Allah yang menghadirkan melalui Penatua Andri. Jadi apa yang dihadirkan oleh kita tidak membuat kita terikat dengan orang itu. Kamu harus balas ya? Tidak. Tetapi maka ketika saya digerakkan oleh Yesus, punya belas kasihan, maka Penatua Santi, ia akan tahu oleh karena Kristuslah
ia boleh menerima tanda-tanda itu. Bila tidak, maka Pak Andri akan sombong, akan begini, akan mengatakan, iya. Bukan seperti itu. Nah, Pak Andri dan saya, Bapak Ibu, salah satu daripada 12 rasul. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menghadirkannya. Tapi dimulai dengan Yesus hadir pada kita. Dengan hadir pada kita, Yesus tergerak melihat kita dan kita mengalami, maka kita lakukan kepada orang lain. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Bu Santi. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh dalam minggu biasa ini kembali disapa Tuhan melalui firman. Kami Engkau tugaskan sebagai duta untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah di mana kami berada. Menghadirkan Kristus, menghadirkan Injil, menghadirkan diri untuk boleh menjadi penolong bagi orang lain. Menjadi alat Tuhan untuk membantu orang lain. Terlebih saat ini mereka yang terkena virus corona ya Tuhan. Kiranya Engkau jadikan kami oleh karena belas kasihan Tuhan, maka kami boleh digerakkan untuk menghadirkan kasih Tuhan pada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Kristus, kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk pemerintah kami dalam mereka memberikan pengobatan maupun juga pencegahan, baik para tim medis, sehingga mereka yang sakit boleh disembuhkan. Mereka yang sedang di dalam penderitaan, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, baik obat-obatan, makanan, minuman, kiranya Engkau memperlengkapi mereka. Berkati wali kota kami di mana jemaat Tuhan berada di kota Madya, dan juga berkati Bupati Tangerang di mana jemaat kami juga berada. Di dalam mereka menjalani kehidupan hari lepas hari. Kiranya Engkau menolong pemerintah kami ini untuk boleh mencegah dan juga memutuskan rantai virus corona, sehingga daerah kami boleh mendapatkan zona hijau. Mohon pertolongan-Mu hikmat Tuhan untuk mereka ya Bapa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa, anak-anak kami, baik mereka yang sudah lulus sekolah, yang akan melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, kiranya Tuhan berkati, kami berterima kasih. Dan anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga Engkau senantiasa menolong mereka. Dan juga anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat dan kesabaran, senantiasa bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Kami yakin
Waktu Tuhan pasti baik buat anak-anak kami, para pemuda-pemudi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Baik kami yang saat ini terhempas oleh karena corona di bidang ekonomi, pekerjaan, maupun juga kami yang masih bisa bertahan. Kiranya Tuhan menolong kami, keluarga yang Kau sapa pada hari ini untuk boleh tetap menjadi utusan Tuhan, menghadirkan tanda kerajaan Allah. Sekalipun kami susah, sekalipun kami tak mampu, karena Yesus menggerakkan kami dengan belas kasihan, sehingga kami boleh dimampukan untuk menghadirkannya. Dan mereka yang boleh kami temui, yang kami jumpai, mereka boleh melihat akan kasih Allah, kerajaan Allah. Bapa, mohon pertolongan-Mu. Berkati kebutuhan hidup kami, terutama mereka yang saat ini susah, betapa sulitnya untuk makan dan minum. Tangan Tuhan terulur bagi mereka. Dan juga kami boleh Engkau pakai Tuhan menjadi bagian daripada menghadirkan tanda kerajaan Allah, agar mereka boleh merasakan satu kesukacitaan yang di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan berkati ya Bapa. Kalau kami masih dilayakkan untuk bekerja, jadikan kami bekerja dengan bertanggung jawab dan baik. Dan kami menyerahkan juga hari esok kami ke dalam tangan Kasih-Mu. Pekerjaan kami, kerinduan kami hari esok, tangan Tuhan boleh senantiasa menopang kami. Dan para opa oma, kiranya Engkau juga tetap memberikan mereka semangat, kekuatan dan sukacita, dan menjauhkan segala yang tidak baik dari mereka ya Tuhan. Bila ada saudara kami opa oma yang sakit, Tuhan tolong, terutama Oma Kurdi dan juga Bapak Tom Tanot yang beberapa hari yang lalu jatuh. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami ini Tuhan, memberikan pertolongan dan juga jamahan Tuhan, sehingga boleh mengalami kekuatan, tetap sabar, berpengharapan, dan Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Kristus, dan kami juga menyerahkan untuk gerejamu GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa, dalam kami mempersiapkan untuk tatanan hidup normal baru, baik sebagai jemaat dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dan kami dalam bergereja yang kami lihat betapa tidak mudah untuk kami boleh mempersiapkannya masa transisi ini. Berikan kami hikmat dari Tuhan. Tolong kami Tuhan agar berjalan semua dengan baik dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami juga mohon untuk kekuatan penghiburan keluarga almarhum Opa Endang Halim yang telah Kau panggil ke pangkuan-Mu. Berkati anak mantu cucu yang ditinggalkannya dengan kekuatan penghiburan dari Kristus. Terima kasih Allah kami menyerahkan tubuh roh dan jiwa kami dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih Kristus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita, bisa dengan cara ditransfer ke rekening GKI Sutopo, Bajem Curug, atau Pos Tiga Raksa, atau dapat menyampaikannya dengan mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali ke gereja. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur, serta sukacita bagi Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Mazmur 76 ayat 12 yang mendasari persembahan kita. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari PKJ 149 ayat 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru
Mari kita bawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan ini, semuanya hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Dan yang kami alami dalam hidup kami bukan suatu kebetulan, tetapi semua atas izin-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami telah mempersembahkan sebagian dari kepunyaan kami yang sebenarnya juga adalah milik-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar persembahan ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas kerajaan-Mu. Berikan kebijaksanaan dan hikmat untuk para pelayan-Mu yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, agar senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan saudara kini dan selamanya. Haleluya. Ibadah hari Minggu 14 Juni 2020 telah selesai. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimmer Erga Saragi dan seluruh pelayan ibadah yang telah mengambil bagian terlaksananya ibadah hari ini. Dan Jemaat GKI Stopo, Bajem Curug, dan Pos Jemaat Tiga Raksa yang telah mengikuti ibadah secara online hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.